ya. Jadi sadari itu. Maksudnya apa besarnya simetris atau mungkin ada hal-hal lain yang kelihatan atau ada warna kulit yang beda ya, atau ada titik apa yang ada. Nah ini semua kita lihat dulu. Kemudian tahap kedua kita tolak pinggang ini. Dengan kita bertolak pinggang, ini semua terjadi peregangan di sini sehingga kalau ada terjadi yang aneh atau ada apa yang berbeda dari bulan lalu langsung bisa terlihat. Yang ketiga adalah coba tangan kita naikkan ke belakang begini. Dengan gini ditarik ini semua nih. Ini bisa kita kelihatan. Ya. 3, tarik dulu ke belakang. Lihat dulu. Biasanya Bu, yang tidak terlihat itu yang ada di bawah payudara sini. Apalagi kalau kita gemuk atau payudaranya besar, nah di bawah ini biasanya yang kelewat nih. Ya Bu ya, dengan kita naik seperti ini mungkin bisa lebih kelihatan. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan miring begini. Dengan begini payudara kita itu menggantung. Dengan menggantung kita bisa lihat. Kalau misalnya ada benjolan atau ada bayang misalnya bisa terlihat, itu bisa akan terlihat, Bu ya. Nah kemudian sebentar. Nah, kemudian setelah kita lihat semuanya misalnya tidak terjadi perubahan, tidak terjadi hal-hal yang aneh dari bulan lalu, ya boleh kita mulai lanjut nih ke bagaimana. Jadi kita biasanya nih 3 jari. Jari tengah, jari telunjuk, jari manis, jadi 1, 3 jari. Dengan perabaan ini kita lakukan dengan 3 jari. Ya Bu ya. Apa sih yang dilakukan perabaan? Namanya daerah payudara adalah simetris sini sampai ke sini. 3 jari dari sini masih payudara ini. Ya Bu ya, jadi dari sini kita lakukan sampai sini. Apa yang dilakukan, seperti apa lakukannya, gerakannya? Sebaiknya angkat tangan dulu sebelah. Nah, kalau tangannya diangkat sebelah, lebih enak kita meriksanya. Dari daerah ketiak sini, kita lakukan dulu. Naik, turun, terus naik, terus lakukan lagi, turun, terus sampai ke bawah ini ya Bu ya, nih, bawah ini nih, yang biasanya terlewat. Terus kemudian naik lagi, terus turun lagi, terus begitu lakukan, turun, naik, sampai ke pinggir sini, sampai ke pinggir sini, sampai ke dekat ketiak ya Bu ya. Lakukan ini terus berulang. Biasanya kita sambil merem-merem gitu bisa kerasa nih, karena benjolan itu tidak harus yang besar baru ketahuan. Seperti tadi yang Dokter Adrin katakan bahwa biasanya tidak merasakan sakit dulu. Jadi yang kecil juga ada yang menjadi masalah ya. Jadi kita pegang ini 1, naik, turun, terus lakukan ini untuk kiri dan kanan. Yang 1 lagi kita lakukan naik, turun, kiri, kanan. Nah, setelah kita lakukan naik, turun, wah aman nih, nggak ada apa-apa nih, sama dengan bulan lalu gitu ya. Kita mulai menggeser, menarik ke arah puting. 1 dari sini dengan 3 jari naik ke sini, terus dari sini naik ke sini, dari sini juga naik ke sini, semua dengan 3 jari. Rasakan semuanya ke arah puting, ya. Ini dari bawah naik semua ke atas. Terus yang untuk sebelah kanannya satu-satu juga sama, semua ke arah puting, semua ke arah puting, ini naik. Setelah itu gerakan yang ketiga adalah berputar. Terus kita putar searah jarum jam. Berarah terus sampai ke tengah, sampai menuju ke arah puting. Ke arah puting, itu ya. Terus putar. Yang satunya juga sama ke arah puting, putar. Setelah ini ada baiknya kita berbaring dulu, Bu. Kalau kita berbaring, belakangnya ganjel dengan bantal, sehingga badan kita berbentuk agak nonjol payudaranya dan ini meregang semuanya. Bahu tarik ke belakang, kita tiduran, kita pakai bantal di punggungnya, baru kita lakukan gerakan seperti tadi, memutar ini. Terus semua malah ke bawah ini pasti kena nih kalau kita dalam keadaan posisi tidur ya Bu. Ini semua kita kenakan ya. Semua kiri kanan ini lakukan. Nah, pada saat selesai ini semua, coba kita lakukan pijit nih. Yang apanya sih Bu? Putingnya. Pijit. Kalau kita tidak sedang menyusui,
tentu tidak akan mengeluarkan apa-apa kalau tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya ada masalah pengeluar di kita pijit begini sehingga keluar cairannya, nah ini sesuatu yang harus dipertanyakan. Ya Bu ya, kalau terjadi benjolan, tidak semua benjolan adalah kanker payudara. Tetapi ada benjolan, kita harus waspada. Itu ya Bu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi kalau ketemu hal-hal yang tidak seperti biasa, segera dilaporkan ke dokter. Jadi kita tentu payudara itu yang harus dilihat adalah perubahan bentuk dan ukuran payudaranya. Simetris tidaknya. Terus kalau teraba misalnya ada benjolan atau misalnya menimbulkan nyeri. Nah biasanya kalau sudah ada nyeri ini sudah lain lagi ceritanya ya Bu ya. Misalnya ada terjadi penebalan kulit di dekat payudara sini, misalnya ada tiba-tiba menebal kulit di sekitar sini. Nah, ini juga harus dipertanyakan. Kenapa yang sebelah saya nggak ada, tapi kok di sini ada tiba-tiba penebalan kulit. Terus terdapat cekungan pada kulit seperti lesung pipit, misalnya tiba-tiba ada lesung gini, ada agak mengkerut gitu, seperti lesung pipit di sini. Nah itu juga harus menjadi perhatian, ya Bu ya. Tadi yang ketiga adalah, keempat adalah keluar cairan dari puting di dalam sini. Ada satu hal lagi yaitu bila puting ini tertarik ke dalam, seperti ini Bu. Kalau misalnya bisa kelihatan, ini putingnya masuk ke dalam. Nah ada ibu-ibu yang bilang, oh iya nih puting saya memang begini dari dulunya gitu ya. Kalau memang dari gadisnya memang sudah ada yang putingnya masuk ke dalam, itu mungkin sudah tidak masalah. Tetapi yang biasanya tidak pernah masuk, tiba-tiba jadi masuk ke dalam, ini juga harus menjadi perhatian. Karena mungkin ada yang menarik dari dalam. Ini harus menjadi perhatian. Terus misalnya ada luka. Luka yang pada payudara yang tidak pernah sembuh-sembuh. Pertama mungkin kayak infeksi kulit, oh ini kayak infeksi kulit, ke dokter kulit sembuh, dikasih obat. Tapi ada luka yang satu tidak pernah sembuh. Diobatin nggak sembuh juga gitu ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Terus kapan sih pemeriksaan payudara oleh tenaga medis ini sebaiknya? Untuk yang usia 20 sampai 40 tahun, minimal rutin secara medis dilakukan 3 tahun sekali. Tapi untuk usia yang 40 tahun ke atas, sebaiknya dilakukan 1 tahun 1 kali. Apalagi kalau yang pada usia di atas 40 tahun, kita sudah bisa melakukan mamografi. Nah, jadi kita pergi ke dokter untuk melakukan check up secara rutin. Karena bagaimanapun kanker payudara ini semakin hari semakin bertambah. Kebetulan saya pengelola rumah singgah Yayasan Kanker Payudara, di mana pasien-pasien dari luar kota banyak yang datang dalam keadaan sudah terlambat. Seperti tadi yang Pak Dr. Adrin katakan bahwa mereka malu atau mereka nggak tahu berbaginya kepada siapa. Atau di daerahnya memang tidak ada dokter onkologi. Rumah singgah kami untuk berobat di Darmais itu dalam keadaan sudah stadium 3 ke atas. Nah ini semakin cepat kita mengetahui ada sesuatu di payudara kita, akan semakin mudah penyembuhannya. Kalau sampai itu betul-betul kanker, akan semakin mudah untuk diobatinya. Biayanya akan semakin murah, persentase kesembuhan juga akan semakin tinggi. Dulu saya mungkin ini sedikit saya tidak pernah terasa, tidak pernah teraba, tidak ada keluhan. Saya melakukan mamografi. Dari mamografi itu kelihatan bahwa di dalam ada sesuatu. Itu terjadi 16 tahun yang lalu. Dan saya lakukan pengobatan tuntas, sehingga saya mungkin masih bisa bertahan di dalam 16 tahun ini. Jadi saya harapkan ibu-ibu juga nggak usah takut. Kalau terjadi yang sesuatu pada payudara ibu, belum tentu itu kanker. Tetapi ada benjolan di payudara, kita harus waspada. Kita nggak tahu itu apa dan mohon lari ke dokter dulu ya Bu ya. Jangan nanti ini biasanya dari daerah nih, maaf ya Bu, karena mungkin pengetahuannya kurang atau bagaimana informasinya yang kurang sehingga kita pergi ke alternatif dulu. Nah ini membuang waktu. Sebaiknya ke dokter dulu Bu, nggak usah terlalu khawatir. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini Ibu bisa lebih waspada. Jangan lupa 3D ya Bu ya, dilihat, diraba, dipencet. Ya Bu ya. Mungkin dokter cukup sekian kalau ada yang ini. Baik. Terima kasih Bu Nani.
Luar biasa nih Bu Nani ya, saking semangatnya. Ya. Walaupun sudah menggunakan manekin, Ibu masih memperagakan di badan Ibu sendiri. Untung pesertanya perempuan semua Bu, cuma saya yang laki. Nggak apa-apa Pak. Sehingga nggak ada yang gagal fokus. Iya, Bapak saya bisa ngajarin di rumah. Oh gitu ya. Untuk nggak gagal fokus. Ada dua yang saya juga satu lagi ingat bahwa tadi Ibu bilang diraba sambil merem, mungkin maksudnya biar dihayati ya Bu ya. Dihayati. Makanya di kamar Bu, kalau semua udah pada pergi ke sekolah, Bapak udah ke kantor, nah kita kunci kamar nih Pak. Nah, dan tempat yang memungkinkan, jangan nanti baru mau periksa ada yang masuk gitu Bu ya. Iya, betul. Wah, itu terkesan sekali. Ya. Dan ada beberapa hal yang bisa saya tangkap